Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 8. Semoga selalu dilindungi Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini, Pak Sur akan membahas tentang persiapan kalian untuk menghadapi ulangan harian dan PAS ya. Khusus materi untuk persamaan garis lurus. Nanti video ini bisa kalian gunakan untuk referensi pembelajaran kalian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh komentar di kolom komentar yang disediakan ya di YouTube. Silakan nanti ya ada yang mau tanyakan. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Di sini ada gambar di mana ini tersedia seperti kotak-kotak ya. Ada garis G warna merah ini. Diminta garis G ini nilai gradien garisnya atau kemiringannya. Kita anggap ini kotak-kotak yang sedia adalah sebagai koordinat, sistem koordinat ya. Ingat ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Sehingga untuk mencari penyelesaiannya kita bisa menggunakan nilai gradien itu perubahan Y per perubahan X. P itu perubahan, Y itu adalah sumbu Y-nya. PX berarti perubahan sumbu X ya. Nah, di sini arah pada sumbu X itu ada yang arah ke kanan, yaitu kita anggap nilainya positif. Kalau arahnya ke kiri, kita anggap negatif nilai dari perubahannya. Kalau PY itu ada perubahannya itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau ke atas positif, dan yang ke bawah itu negatif. Ya, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Ya. Ini soal nomor 1, jawabannya C-2/3. Dari mana? Kalau kamu perhatikan di sini, ya, bahwa garis G ini ya memiliki kemiringan. Nah, ini kan ujung dari garis G-nya di sini, ya, dan ujungnya satunya di sini. Ya, kita akan cari nilai perubahannya karena mencari gradien pada grafik seperti yang kalian lihat di sini adalah mencarinya M sama dengan perubahan Y per perubahan X. Ingat, perubahannya kalau ke atas nilainya positif, kalau ke bawah negatif. Sedangkan X kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Ya, kita mau startnya dari mana? Misalkan pertama kita startnya dari sini. Kemudian diakhiri di titik yang kedua yang di sini. Kamu perhatikan di sini, dia melaju ke bawah. Satu kotak, 2, 3, 4. Berarti karena arahnya ke bawah, maka perubahannya ini adalah negatif 4. Ya, kenapa negatif 4? Karena arahnya ke bawah sejauh 1, 2, 3, 4. Nah, itu perubahan Y-nya adalah negatif 4. Selanjutnya, dia akan mengarah ke titik yang kita tuju, yaitu titik kedua. Sejauh berapa? Ya, kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejauh 6 perubahannya, arahnya adalah menuju ke arah kanan kita ya. Ke kanan tangan kita ya. Maka nilai perubahan untuk yang X-nya adalah 6 ke kanan berarti positif 6. Ya. Ingat yang X itu yang kanan kiri. Nah, makanya PX ini 6. Kalau yang Y itu atas bawah ya. Ini ke bawah panahnya, artinya negatif 4. Ini ke kanan. Artinya positif 6 ya. Maka hasil jawaban dari ini min 4/6 kita sederhanakan menjadi min 2/3. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 2. Oke. Nomor 2, di sini berdasarkan gambar di atas, gradien garisnya adalah, cara penyelesaiannya sama, pakai menggunakan perubahan Y per perubahan X, hanya saja ini dalam grafik koordinat kartesius kamu lihat di sini ada sumbu Y dan sumbu X ya. Ini ada garis, ya. Garis ini melintas dan memotong di sumbu X, yaitu di titik 6.
dan memotong di sumbu Y yaitu di titik 5. Tentukan nilai gradien garisnya. Kita bisa menggunakan cara yang sama seperti di atas ya. Dengan perubahan Y per perubahan X dengan aturan yang sama. Kanan positif, kiri negatif untuk X, dan atas ke bawah, atas positif, bawah negatif untuk Y. Oke, kita langsung saja. Nah, ini kan titiknya 5 ya. Ya, sejauh 5 lah ya. Ini titiknya 5 di Y-nya, dan di X-nya adalah titiknya 6. Maka ketika diminta nilai gradiennya dengan rumus perubahan Y per perubahan X, kita bisa dapatkan ini titik yang pertamanya, misalkan titik yang keduanya. Titik pertama ini harus dihubungkan seperti yang di nomor 1 dengan titik yang kedua, dia mengarah ke bawah. Nah, sejauh mana? Sejauh angka yang sesuai di sini, yaitu 5. Ya, sesuai dengan titik potong yang di Y, yaitu angkanya 5 nih ya. Maka untuk menentukannya, nilai perubahan Y-nya adalah sama dengan negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena arahnya ke bawah dan angkanya 5. Setelah itu dia mentok di sini, ya. Kemudian dia baru mengarah ke titik yang kedua, yaitu ini sebagai titik keduanya ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, angkanya adalah 6 ya, di X-nya ini 6. Maka arahnya ke kanan sebanyak 6 ya perubahannya, maka positif 6. Jadi hasilnya adalah min 5 per 6. Saya ulangi, ini titik pertamanya dengan dipotong sumbu Y-nya adalah 5, mengarah ke bawah sehingga negatif 5. Kemudian dari titik ini belok ya, sejauh 6, sesuai dengan angka di sini titik potongnya 6 ke arah kanan. Sehingga perubahan X-nya kanan ke kanan maka positif. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 3. Ya, di nomor 3, untuk menentukannya, kita gunakan cara penyelesaiannya adalah perubahan Y per perubahan X-nya diganti dengan rumus perubahannya adalah selisih dari Y2 kurang Y1 ya. Selisih dari Y2 dan Y1 per X2 kurang X1. Ya, maka kita tentukan nilai gradiennya adalah dengan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, untuk menentukan mana Y2, Y1, kamu lihat di sini ada titik A. Titik A ini memiliki titik koordinat dengan X-nya adalah min 2. Ini ya. Dan Y-nya adalah ini titik A dengan koordinat titik X-nya adalah min 3. Ini X-nya ya. Kemudian dengan titik koordinat Y-nya adalah min 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang titik B dengan koordinat titik X-nya adalah 4. Dan koordinat Y-nya adalah 6. Jadi 4,6. Ya. Nah, ini berarti ada 2 titik ya. Di mana titik koordinat yang pertama dan yang kedua, kamu bisa tentukan terserah, bebas milihnya ya. Misalkan ini titik yang pertama. Ini yang titik kedua. Maka dari hal ini, min 3, min 2, maka X1-nya adalah, titik pertama ya, X1-nya adalah min 3, Y1-nya adalah min 2. Oke ya. Karena ini titik yang kedua, maka ini kita jadikan X1-nya adalah X2-nya adalah 4, Y2-nya adalah 6. Nah, ini sudah ada X1, Y1, X2, dan Y2. Kita masukkan ke rumus dari menentukan gradien ini. Y2 yaitu 6, dikurang Y1. Y1-nya min 2, maka kasih kurung min 2. Per X2-nya adalah 4. Kurangin dengan X1-nya min 3. Kurungin juga min 3. Maka hasilnya 6
min keluar kurung dan dalam kurung jadikan plus 2. Sama bawah juga jadi 4 plus 3. Karena ada negatif di luar kurung dan dalam kurung jadikan plus ya. Yang itu adalah negatif. Jadi jawabannya adalah 6 tambah 2 adalah 8 per 7. Jadi jawabannya adalah D. Itu ya. Lanjut ke nomor 4. Ya, nomor 4. Gradien garis yang menghubungkan titik 10,4 dan 7,13. Ya, nomor 4 ini minta gradien garis antara titik koordinat 10,4 dan 7,13. Oke. Maka nilai M-nya, gradiennya adalah, kan ada 2 titik, sama seperti nomor gambar 3 ya, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Di sini sudah pasal jelas. Mudahkan dengan ada cara penyelesaiannya, kodenya silakan gunakan rumus ini gitu ya. Maka mana Y2? Y2 yang ini. Ya. Ini diambil dari X1 dulu ya. X1, Y1, ini X2, Y2 gitu ya nilainya. Nah, Y2-nya adalah 13. Dikurang Y1 berarti kurang 4. Per X2-nya adalah 7. X1-nya adalah 10. Dikurang 10. Ini sama dengan 9 per min 3 ya. 13 kurang 4 adalah 9. 7 kurang 10 adalah min 3. Maka nilai gradiennya adalah 9 bagi min 3 adalah min 3. Jadi jawabannya adalah D. Itu ya, mudah sekali ya. Tinggal substitusikan ke rumus Y2 min 1 per X2 min X1. Ini khusus untuk menentukan nilai gradien jika diketahui 2 titik. Nah, 2 titik 10,4 dan 7,13. Kalian jadikan 10-nya X1, 4-nya Y1, berarti yang 7,13 X2 dan Y2. Oke, nomor 5 juga sama. Nomor 5 itu ada gradiennya diminta dengan rumus Y2 Y1 X2 kurang 1 ya, sama. Saja di sini titiknya ada min 3,6 dan yang kedua adalah 5,-4. Maka nilai gradiennya kita gunakan rumus yang sama, yaitu karena 2 titik ya, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, mana X1-nya ya min 3 ya, Y1-nya min 6, X2-nya 5, Y2-nya adalah 4. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus yang sudah disediakan. Y2-nya adalah min 4, Y1-nya adalah berarti kurang 6, per X2-nya adalah 5, X1-nya adalah min 3, jadi kurang min 3. Min 4 kurang 6, min 4 min 6, berarti min 10, per ini 5 kurang min 3 ya, jadi kan kalau kita rubah dulu jadi 5 plus 3 gitu ya. Ini sama dengan min 10-nya per 8. Nah, di sini jawabannya adalah B min 5 per 4. Itu minta disederhanakan berarti. Jadi dibagi 2 jadi min 5 per 4. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, next ke nomor selanjutnya, nomor 6. Ya, ini geser dulu. Ya, untuk nomor 6, bisa kalian perhatikan bahwa di nomor 6 ini juga sama mencari nilai gradien. Ya, jadi sebelumnya kan nilai gradien pada 2 titik. Ya, nomor 4 dan 5 dan nilai gradien pada grafik ya. Nah, sekarang di nomor selanjutnya nomor 6 diminta nilai gradien juga. Gradien garis dari persamaan 2y min 8x sama dengan 12. Ya, gradien dari 2y min 8x sama dengan 12. Kalau di sini Pastor berikan cara penyelesaiannya menggunakan rumus M sama dengan min A per B gitu ya. Nah,
Di sini jelaskan bahwa A itu adalah koefisien dari variabel X, B itu koefisien dari variabel Y. Maka 2Y min 8X sama dengan 12, nilai A-nya adalah ini, min 8. Karena dijelaskan A itu adalah koefisien itu angka ya, yang ada di variabel X. Min 8X, nah berarti A-nya adalah min 8. B-nya adalah koefisien dari variabel Y, 2Y, variabel Y. Maka koefisien itu angka yang di variabel Y adalah 2 ya. Nah, kita gunakan rumus M sama dengan min A per B. Dengan A-nya adalah min 8, B-nya adalah 2. Maka min dengan min nih double ya, jadi plus 8 bagi 2-nya adalah 4. Jadi jawabannya adalah B. Jika teman-teman mau menggunakan rumusnya tanpa rumusnya ya, kamu bisa menggunakan pindah ruas. Perhatikan cara pindah ruas. Di sini ada 2Y min 8X sama dengan 12. Pindah ruas itu menyisakan variabel Y di ruas kiri saja. Maka ketika ada variabel X di sebelah kiri, kita pindah ruaskan. Ya, menjadi 2Y sama dengan min 8X menjadi plus 8X plus 12 gitu ya. Maka menyisakan variabel Y sebelah kiri saja. Ini kan 2 itu koefisien dari Y ya. Angka pada Y ketika dipindah ruaskan itu menjadi pembagi atau per. Nah, gitu ya. Baik 8X-nya ya dibagi 2, 12-nya juga bagi 2. Maka ini menjadi 4X plus 6. Ini sudah dirubah, dipindah ruaskan, menyisakan variabel Y saja di ruas kirinya. Maka mana yang disebut gradien? Gradiennya itu adalah angka yang di variabel X. Nah, ini kan 4X. Nah, ini nilai 4 itu adalah gradiennya. Ya, kalau kamu lihat sama ya, jawabannya adalah 4. Silakan bisa menggunakan rumus min A per B atau pindah ruas, menyisakan variabel Y-nya sebelah kiri. Dan gradiennya adalah koefisien atau angka yang di variabel X itu ya. Ini X ya. Itu ya, ini X. Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7, gradien garis dari persamaan 5X plus 3Y plus 10 sama dengan 0. Sama seperti yang di atas, kita tentukan nilai A-nya. A itu adalah angka di variabel X, yaitu 5. B-nya koefisien di variabel Y, yaitu plus 3. Ya. Yang ini 10 itu C namanya ya, kita tidak gunakan. Maka nilai gradiennya M sama dengan min A per B, sesuai dengan rumusnya. Nilai A-nya adalah min, A-nya adalah 5, per B-nya adalah 3. Selesai, maka nilai gradiennya adalah min 5 per 3. Jawabannya adalah C. Oke ya, silakan kalau mau mencoba menggunakan seperti nomor 6 ya. Ini cara yang kedua, dengan dipindah ruaskan boleh. Ya, pasal sini coba gunakan pindah ruas. Ya, coba kalian tentukan. Kalau menggunakan pindah ruas sama nggak jawabannya min 5 per 3 ya. Kalau sama berarti kamu udah bisa menggunakan cara yang pindah ruas dan juga pahami cara yang min A per B-nya juga ya. Silakan, bila boleh menggunakan dua cara, pastikan salah satu cara itu udah kamu kuasai betul-betul. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8. Oke, di nomor 8 diminta persamaan garis yang melalui gradien yang mempunyai gradien 4 dan melalui sebuah titik koordinat yaitu min 2,1. Di sini diminta persamaan garisnya. Ya. Persamaan garisnya gradiennya 4 dan titik koordinat min 2,1. Di sini diminta persamaan garisnya, maka kalau ada sebuah gradien dan sebuah titik, kamu gunakan rumus yang ini ya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ini rumus untuk membuat persamaan garis jika diketahuinya sebuah gradien dan sebuah titik. Oke, di situ gradiennya atau M-nya adalah 4 dan titik koordinatnya salah satunya adalah 2,1. Nah, maka dari hal ini bisa kita simpulkan dari titik koordinat dulu ya. Ini berarti X1-nya dan Y1-nya. Gitu ya.
Oke, kita cari langsung persamaannya dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya biarkan saja tetap bervariabel Y. Nah, di sini Y1 kurang Y1-nya adalah ini nih, yang di titik min 2,1. Y1-nya adalah 1. M itu gradien, yaitu gradiennya 4. X-nya tetap. X1-nya di sini adalah min 2,1, berarti X-nya X1-nya adalah min 2. Maka dikurang min 2. Hati-hati ya. X1-nya min 2 nih, jadi dikurungin min 2, di luar itu ada min lagi. Ini tetap. Nah, kita rubah dulu, ininya menjadi plus ya, karena ada negatif di luar kurung dan dalam kurung jadi plus. Maka ini kali pelangi, maka ini tetap menjadi 4X plus 8. Oke, sebelum kita menjawab ke option, kita lihat di option yang nomor 8 ini, baik ABCD-nya dijadikan persamaannya Y sama dengan, atau menyisakan variabel Y di sebelah kiri. Maka kita tinggal pindah ruaskan min 1 ini ke kanan, menjadi Y sama dengan 4X plus 8-nya ditambah 1. Karena negatif pindah ruas jadi positif ya. Y sama dengan 4X-nya jadi plus 9. Oh, jawabannya harusnya adalah ini ya. Maaf ya, jawabannya adalah C ya. Ya, jadi jawabannya harusnya ini C nih, kesalahan Anda ini ya. Yaitu Y sama dengan 4X plus 9 ya. Ini jawabannya adalah yang C. Ini ya. Nah, ini salah. Yang paling tepat adalah yang C. Y sama dengan 4X plus 9. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor selanjutnya. Berarti jawabannya adalah C ya. Nomor 9. Ya, persamaan garis yang mempunyai gradien atau M ya, sama dengan min setengah. Dan melalui titik 3,-1, titiknya 3,-1. Nah, jadi dari hal ini kita gunakan 3 itu X1, min 1 adalah Y1. Ya. Berarti kalau ada sebuah gradien dan sebuah titik, kita gunakan sesuai dengan sini adalah nomor 9 Y min Y1 sama dengan M X min 1. Sama kayak nomor 9 ya. Kayak nomor 8 ya, nomor 9 ini. Karena hanya terdapat sebuah gradien, yaitu min setengah, dan sebuah titik, yaitu 3,-1. Hanya saja nanti gradiennya di sini pecahan. Nah, hati-hati ya kalau gradiennya pecahan. Oke, coba gunakan tadi Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya tetap dikurang min 1 karena Y1-nya adalah negatif 1. Gradiennya adalah min setengah ya, dengan X dikurang 3. Oke, kalau kamu perhatikan di sini karena gradiennya pecahan, maka kita harus menghilangkan pecahan, yaitu dengan dikali penyebutnya ya. Maka di sini kita kali 2. Ya. Kali 2. Ya. Kenapa kali 2? Karena agar pecahannya hilang. Yang dikali 2 semuanya ini. Yang di sini ya, 2Y itu kita kali 2, di 2Y. Ini kan negatif dengan negatif jadi positif ya. Jadi plus 1 dikali 2 jadinya 2. Jadi ininya min 1/2 kali 2 adalah min 1. Nah, ini X min 3. Ya, saya ulangi. Ini min 1 ya. Min 1. Itu ya. Saya ulangi, kenapa dikali 2? Karena pecahannya per 2, sehingga agar hilang pecahannya, Y ini kita kalikan 2, ini min, ketemu min jadi plus, nah, plus 1 kali 2 adalah plus 2, min setengahnya kita kalikan 2 jadi min 1. Yang dalam kurung jangan kalikan 2. Ya. Yang dikalikan hanya Y plus 1 dan min setengah. Maka hasilnya adalah, ini kali pelangi,
2Y plus 2 sama dengan min X plus 3. Kalau kamu perhatikan di sini, nomor 9 itu ruas kanannya 0. Ya, sama dengan 0 semua. Artinya ruas kanan ini kita pindah ruaskan ke kiri. Ya, baik X, min X, dan plus 3. Min X pindah jadi plus X. Ini sudah plus Y, ada plus 2Y. Ini ada plus 2. Nah, plus 3 pindah ruas jadi min 3. Maka sama dengan 0. Saya ulangi, min X itu pindah ruaskan jadi plus X. Di sini sudah ada 2Y dan plus 2. Dan plus 3 pindah ruaskan jadi min 3. Maka hasil akhirnya adalah X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ya, nomor 10 di sini sama diminta persamaan garis, hanya saja persamaan garisnya beda dengan nomor 89 ya. Kalau 89 ada gradien dan ada sebuah titik. Kalau di sini gradiennya nggak ada, hanya ada 2 titik yaitu min 2,5 dan 3,2. Ada min 2,5 dan 3,2. Diminta persamaan garisnya. Di sini cara penjelasannya adalah menggunakan rumus ini. Jadi persamaan garis itu rumusnya bukan hanya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Sesuai kebutuhan saja. Jadi ketika ada sebuah gradien dan sebuah titik, kamu gunakan rumus yang ini nih. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tapi kalau diketahuinya di soal hanya diketahuinya 2 titik, seperti nomor 10 ini, min 2,5 dan 3,2, diminta persamaan garisnya, maka kamu gunakan rumus yang ini, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, untuk menentukan mana X1, Y1, X2, Y2 ya sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini ada min 2,5, kita jadikan X1-nya min 2 dan Y1-nya adalah 5. Ini berarti X2-nya adalah 3, Y2-nya adalah 2. Itu ya. Ya, kita masukkan ke rumus, Y-nya tetap, Y1-nya adalah 5, maka dikurang 5, per Y2-nya adalah 2, dikurang dengan 5 juga, sama kayak di atas ya, karena Y1. X-nya tetap, dikurang X1, X1-nya min 2, jadi kurung min 2. Per X2-nya adalah 3, dikurang min 2 juga. Nah, kita selesaikan dulu, 2 kurang 5 dan 3 kurang min 2-nya. Maka sini Y min 5 per 2 kurang 5 adalah min 3. Sama dengan X negatif, ketemu negatif, dalam kurung dan luar kurung jadi plus 2. 3 kurang, dalam kurung ada negatifnya, berarti 3 tambah 2, jadi 5. Ya. Jadi 3 tambah 2 nih ya. 3 kurang, kurungnya ada negatif juga, jadi tambah. Nah, setelah ini, kamu gunakan yang namanya operasi kali silang ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kasih kurung, jangan lupa. Nanti akan terjadi seperti ini, jadinya 5, buka kurung Y min 5, sama dengan min 3 kurung X plus 2. Nah, berapa kita kali pelangi, yang di luar kurung, dengan yang suku-suku yang dalam kurung. 5Y, berarti 5 kali Y, berarti 5Y, 5 kali min 5, min 25. Min 3 kali X adalah min 3X, min 3 kali plus 2 adalah min 6. Nah, di sini kita perhatikan jawaban di nomor 10. Di nomor 10 ini kan ruas kanannya itu adalah dibuat sama dengan 0 semua. Maka min 3X-nya pindahkan ke kiri, min 6-nya juga pindahkan ke kiri, agar ruas kanannya sesuai dengan pilihan ganda 0. Maka min 3X dipindah ruaskan menjadi plus 3X. Ini tetap plus 5Y-nya, min 25-nya. Nah, min 6 pindah ruas jadi plus 6. Sesuai dengan 0. Kita selesaikan, sederhanakan, jadi 3X plus 5Y. Ini ada min 25 tambah 6. Maka min 19. Jadi jawabannya adalah D. Ya, 3X plus 5Y min 19. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 11. Oke, nomor 11 sama ya.
Ya, nomor 11 sama. Di sini nomor 11 diminta persamaan garis seperti nomor 10 sebelumnya. Maka ada 2 titik. Titik pertama min 1, min 3 dan titik keduanya adalah min 5, min 6. Oke, nomor 11. Ya. Ada titik koordinatnya 2 titik min 1, min 3 dan min 5, min 6. Maka kita jadikan X1 Y1-nya yaitu min 1, ini yang min 3. Kemudian ini X2 Y2-nya min 5 dan min 6. Nah, kita gunakan rumus untuk mencari persamaannya adalah 2 titik ya. Maka kita gunakan yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y-nya tetap, Y1-nya adalah min 3, maka kurang min 3. Awas kasih kurung ya. Y2-nya adalah min 6. Ya, dikurang dengan Y1 berarti kurang min 3 lagi. Sama dengan X min X1, X-nya tetap. X1-nya adalah min 1, maka dikurang min 1. Per X2-nya adalah min 5. Ini X2-nya min 5, dikurang X1, maka dikurang min 1 seperti ini ya, semakin di atasnya ya. Min kurung min 1. Oke, maka ini jadi Y plus 3. Per min 6 plus 3 juga ya. Dengan ini jadi X plus 1. Ini min 5 plus 1 ya. Karena yang di luar kurung negatif dalam artian negatif. Kita selesaikan yang di bawahnya menjadi Y plus 3 per min 3. Karena min 6 tambah 3 min 3 ya. X plus 1. Min 5 tambah 1 adalah min 4. Nah, setelah ini kita kali silang. Ya, berarti jangan lupa ini kasih kurung dulu. Nah, maka min 4-nya buka kurung Y plus 3. Min 3-nya buka kurung X plus 1. Ya, ini kurung nih, takutnya ke 1 lagi. Ya, ini kurung. Ini ya. Ya. Ini kali pelangi seperti biasa. Min 4 kali Y jadi min 4Y. Min 4 plus 3, kali plus 3 adalah min 12. Sama dengan min 3 kali X adalah min 3X. Dan min 3. Karena min 3 kali plus 1 min 3 ya. Kita lihat jawabannya. Nomor 11 jadikan sama dengan 0. Ruas kanannya maka pindah ruaskan. Yang sebelah kanannya ke kiri ya. Maka min 4Y. Min 12 ya. Di sini ada min 3X. Pindahkan jadi plus 3X. Ini min 4Y dan min 12 tetap. Nah, min 3 pindah ruaskan jadi plus 3. Sama dengan 0. Ini arah tanda panah ya. Menunjukkan bahwa pindah ruas ke sebelahnya, yaitu ke kiri. Nah, berarti kita sederhanakan jadi 3X min 4Y min 12 tambah 3 berarti min 9 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah harusnya jawabannya tidak ada ya. Jawabannya harusnya ya, jadi karena nggak ada bisa kalian perbaiki di sini. Untuk soal nomor 11 bisa kamu kasih option E ya. Silakan, yaitu oke. Ada nih 3X min 4Y min 9 ya. Di sini kan 3X jawabannya C nih ya. Berarti jawaban yang dari kita dapatkan ini berarti harus dirubah dulu. Ya, dirubah tanda. Kita coba dulu ya. Kalau ada berarti sesuai dengan C, kalau enggak berarti memang ada nih. Jadi jawabannya adalah kalau dirubah tanda min 3X. Ya, kita rubah.
Berubah tanda itu maksudnya kita tinggal dibalik saja tandanya. Ini kan plus 3X, jadi min 3X. Min 4Y jadinya plus 4Y. Min 9 jadi plus 9 sama dengan 0. Kita lihat jawaban C adalah 4Y min 3X plus 9. Ya, ini sesuai ya. Ini saja kita pindahkan dulu 4Y ke depan. Ininya geser ke belakang seperti ini. Nah, ini jawabannya adalah C. Itu ya. Jadi ada jawabannya sesuai, yaitu C. Seperti itu. Jadi tadi hampir saja kita rasa ini nggak ada jawabannya ya. 3X min 4Y min 9 ini. Ya. Ternyata ada proses di mana harus dirubah tanda dulu. Ya. Dibalik tandanya 3X-nya menjadi min 3X, min 4Y menjadi plus 4Y, min 9 jadi plus 9. Nah, kalau kita tulis secara urut, yang positifnya di depan 4Y-nya, min 3X-nya dimundur ke belakang tetap negatif 3X, kemudian plus 9 sesuai, yaitu jawabannya adalah C. Ingat ya, cara ceknya jangan lupa dirubah tanda dulu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, berdasarkan bentuk di atas, tentukan bentuk persamaan garisnya. Oke, di sini perlu kalian ketahui bahwa untuk membuat persamaan garisnya, ya, kalian perhatikan di sini bahwa di gambar ini ada titik potongnya, yaitu di titik sumbu X-nya min 5, ya, dan sumbu Y-nya adalah 2. Ya. Di sini kita gunakan rumus di mana caranya penyelesaiannya adalah AY plus BX sama dengan AB. A itu adalah titik potong yang pada sumbu X, berarti di sini A-nya adalah 5, min 5 ya. B-nya adalah titik potong yang di sumbu Y, ini B-nya nih, yaitu 2. Ya. Jadi A itu titik potong yang di sumbu X, yang ini ya. Sumbu X, yang B-nya yang di titik potong Y, yaitu 2. Kita masukkan saja langsung ke rumus AY plus BX sama dengan AB. A-nya adalah min 5, tinggal kasih Y saja. B-nya adalah plus 2, jadi 2X aja. Ini AB itu kalikan ya, min 5 kalikan dengan 2. Di min 5Y plus 2X sama dengan min 5 kali 2 adalah min 10. Ya, ini min 5. Di min 5 kali 2 adalah min 10. Ya, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah luas kanannya pindah luaskan sama dengan 0 ya, jadi dipindah luaskan ke kiri. Maka ini min 5Y plus 2X jadinya plus 10. Min 10 jadi plus 10. Oke, jawabannya adalah A ya, sesuai ya. Hanya saja di sini X-nya taruh di depan. Tetap X, ini min 5Y-nya geser, tukar, tempat, plus 10. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 13. Ya, 13 diminta persamaan garis juga. Ya, di sini beda dengan gambar yang nomor 12. Ya, kalau 12 sama memotong di sumbu X dan sumbu Y ada nilai A sama B-nya langsung. Kalau ini kita menggunakan rumus Y-1 per Y2-1, X-X1 per X2-X1. Ya, karena di sini ada 2 titik ya. Oke, maka untuk nomor 13 bisa kita gunakan gambar ini. Kita geser dulu ya. Nomor 13. Ya, perhatikan gambarnya ya. Ya. Di sini
gambarnya terlihat bahwa ada titik A. Titik A ini koordinatnya adalah min 3, min 2. B-nya koordinatnya adalah 4,6. Ini X-nya 4 ya. 4,6. Kalau ini X-nya min 3, min 3, min 2. Nah, ini jadikan titik pertama. Boleh, ini jadikan titik yang kedua. Maka di sini nilai min 3, min 2 dan 4,6 dengan nilai X1, Y1-nya adalah min 3, Y1-nya adalah min 2. Ini X2-nya adalah 4, Y2-nya adalah 6. Seperti itu ya. Pada akhirnya ini sama kayak yang sebelumnya ya. Yang nomor ini, nomor 10 dan 11. Ya. Hanya saja ini grafik. Kalian harus menentukan dulu titik X1 dan X2-nya. Ya, kita masukkan ya. Dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min Y1 min 2, berarti min 2 seperti ini. Y2-nya adalah 6 dikurang min 2 sama dengan X min X1-nya adalah min 3 per X2-nya adalah 4 min 3. Jadi jadinya Y plus 2, ininya 6 plus 2, jadinya X plus 3, ininya 4 plus 3. Nah, ini bisa dapat dengan Y plus 2 per 8 sama dengan X plus 3 per 7. Ya. Setelah ini kita apakan? Yaitu kali silang ya. Ya, kita kali silang. Berarti jangan lupa ini kasih kurung dulu. Ya, dengan 7 buka kurung Y plus 2 sama dengan 8 kurung X plus 3. Oke, geser dulu ya. Nah, ini kita kali pelangi. 7 kali Y adalah 7Y, 7 kali plus 2 adalah plus 14, sama dengan 8 kali X adalah 8X, 8 kali 3 adalah plus 24. Ya, seperti biasa, kita cek dulu jawabannya. Jadikan ruas kanan sama dengan 0, maka pindah ruaskan, ini ke kiri. Maka 7Y min 8X, karena plus 8X ya, jadi negatif. Ini plus 4 plus min 24 sama dengan 0. Maka 7Y min 8X min 10 sama dengan 0 ya. Plus 14 tambah plus 14 min 24 jadi min 10 ya. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke nomor 14. Persamaan garis yang saling sejajar dengan garis melalui titik min 2, min 4 dan titik min 1,2. Kalau kamu perhatikan di sini cara penyelesaiannya adalah sejajar itu nilai gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Nah, pada soal kita cari gradiennya yang di Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1 dan pada pilihan ganda kita cari gunakan gradiennya min A per B. Nah, gradien yang pada soal dan gradien yang pada pilihan ganda kamu cek cari yang sama nilainya. Nah, ini kebetulan jawabannya udah ada ya C ya. Jadi kenapa jawabannya C? Nanti alasannya adalah karena nilai gradiennya sama. Karena sini soalnya mintanya sejajar. Ya, kita coba cek ya. 14 di situ ada 2, min 4 dan min 1,2. Itu ya. Cari gradien dari dua titik ini. Jadi M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya adalah 2, Y1-nya adalah min 4, per X2-nya adalah min 1, X1-nya adalah 2, jadi kurang 2. Ini sama dengan 2 kurang min 4. Berarti kan plus ya. Min dengan min 4-nya jadi plus.
Jadi 2 tambah 4 adalah 6 per min 1 min 2 jadinya min 3. Maka jawabannya adalah gradien yang di soal 6 bagi min 3 adalah min 2. Nah, gradien di soal sudah dapat min 2 dari 2,4 dan min 1,2 ya. Nah, untuk mengecek yang sejajar, kita cek ABCD ini gradiennya masing-masing, cari nilai gradiennya yang sama yaitu min 2 dengan yang di soal. Karena di sini ABCD-nya adalah bentuknya persamaan, maka mencari gradiennya di pilihan ganda gunakan min A per B. Contohnya yang A. Ini kan Y min 2X plus 5 sama dengan 0. Gradiennya adalah M sama dengan min A per B. A-nya itu adalah yang X ya, ingat yaitu min 2. K min 2 per B-nya itu yang variabel Y nih ya. Angka koefisiennya nggak ada nih, nggak terlihat, tapi dia sebenarnya ada angka 1. Ya. Jadi min nih, plus ya. 2 per 1 adalah 2. Jadi yang pertama itu jawabannya gradiennya 2. Tidak sesuai dengan yang di soal, yaitu min 2 ya. Maka bukan. Yang B. 2Y min X plus 5 sama dengan 0. M sama dengan min A per B. A-nya adalah di sini. A-nya adalah berapa tuh? Min X. Ya. Kalau min X itu berarti A-nya adalah min 1 ya. Min X ada angka satunya di min 1. Per Y-nya adalah 2. Jadi plus 1 per 2. Tidak sesuai juga karena diminta min 2 ya. Yang C. Y plus 2X min 5 sama dengan 0. M sama dengan min A per B sama dengan min A-nya yang 2. Plus 2 ini ya. Karena plus 2, maka min A-nya 2 per Y-nya di sini sebenarnya adalah angka satunya ya. Jadi per 1. Min 2 per 1 dan min 2. Nah ini jawabannya adalah sesuai dengan di pilihan ganda. Jadi cari yang sama, maka jawabannya adalah nomor 14 C. D kenapa salah? Kita lihat gradiennya. Sama ya. A-nya adalah berarti 1, B-nya adalah 2. Ya, jadi min 1 per 2 ya. Ini terlihat ya, A-nya adalah plus 1 di sini, cuman nggak ditulis aja. Kalau koefisien 1 nggak ditulis. Nah, itu nomor 14. Jadi jawabannya adalah C ya. Ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 15. Di nomor 15, persamaan garis yang saling sejajar dengan persamaan 3X min 9Y plus 11 sama dengan 0. Ya. Seperti yang 14, kita cari gradien yang di soal dan gradien yang di pilihan ganda dengan nilai gradien yang sama. Di sini jawabannya D ya. Oke, untuk mencari gradien yang di soal 3X min 9Y plus 11 sama dengan 0, kita gunakan rumus min A per B. Karena ini bentuknya persamaan, kita gunakan min A per B, atau kamu bisa gunakan bina ruas ya, seperti yang dicontohkan sebelumnya. Kemudian di pilihan gandanya, karena persamaan juga, kita langsung bisa menggunakan rumus gradien yang min A per B. Oke, bagaimana hasilnya? Kita coba nomor 15. Ya. 3X min 9Y plus 11 sama dengan 0. Ya, di sini berarti nilainya adalah 3. B-nya sama dengan min 9. Ya, maka nilai gradien yang di soal ini M sama dengan min A per B dengan nilai A-nya adalah 3, berarti min A-nya 3, B-nya min 9. Min namanya jadi plus, dari 3 per 9, kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, ini jadi patokan untuk menentukan pilihan ganda yang di A, yaitu 2Y plus 6X plus 13 sama dengan 0. Ya, maka gradien dari yang pilihan ganda A ini, M sama dengan min A per B, min A-nya berarti yang 6 plus 6,
B-nya 2. A min 6 per 2 adalah min 3. Tidak sama ya, kita cari gradien yang sama karena di sini dimintanya sejajar, yaitu gradiennya harus sama, M1 dengan M2-nya. Yang B, itu kan salah ya, jawabannya kan C. Kita cek aja 2Y min 6X plus 13 sama dengan 0. Kenapa salah? Kita cek gradiennya. A-nya adalah yang variabel X ya, yaitu min 6, koefisiennya. Min, A-nya min 6 per B-nya 2. Min dengan min jadi plus 6 per 2, jadi 3. Ya. Maka tidak sama. Nah, yang C, yaitu 6Y plus 2X min 7 sama dengan 0. M sama dengan min A per B. A-nya adalah 2. B-nya adalah 6. Ya. Min 2 per 6 adalah disederhanakan min 1 per 3. Nah, di sini 1 per 3. Ini min 1 per 3 masih belum sama ya. Nah, di sini D jawabannya adalah 6Y min 2X min 7 sama dengan 0. Kita cek gradiennya. Min A per B. A-nya adalah min 2. Maka min, A-nya min 2 per B-nya 6. Min dengan min jadi plus 2 per 6. Sederhanakan jadi 1 per 3. Nah, ini jawabannya sesuai dengan yang gradien yang di soal ya. Maka sejajar ya. Berarti kalau sejajar itu M yang pertama dengan M2-nya adalah sama. Sesuai ya. Di soal gradiennya adalah sepertiga. Dan di ABCD yang sepertiga itu di jawaban D. Nah itu kalau diminta sejajar, cari gradiennya nilainya yang sama. Selanjutnya nomor 16. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis yang mulai titik 5,7 dan min 1, min 15. Ya. Berarti diminta nilai gradien tegak lurus. Apakah 2, min 2, 1 per 2, min 1 per 2. Ini jawabannya D, min 1 per 2. Cara penyelesaiannya adalah kalau tegak lurus itu nilai gradiennya hasil kalinya adalah negatif 1. Antara gradien pertama dikalikan dengan gradien kedua, negatif 1. Ya. Atau nanti bisa menggunakan cara yang ini nih, dirubah tandanya dan dibalik nantinya. Jadi pada intinya gini, ini di soal ada 5,7 dan min 1, min 5. Kamu cari nilai gradiennya dulu di soal ini dengan pada soal, yaitu dengan rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1, karena 2 titik ya. Jadi gradiennya pakai perubahan Y per bulan X, di mana perubahannya Y2 kurang Y1, perubahan X-nya X2 kurang X1. Nah, kemudian kita masukkan nilai Y2-nya, yaitu di sini min 5. Y1-nya adalah 7, jadi dikurang 7. Per X2-nya adalah min 1. X1-nya adalah 5, berarti dikurang 5. Min 5, min 7 adalah min 12. Min 1, min 5 adalah min 6. Min dengan min jadi plus 12 per 6 adalah 2 ya. Nah, ini gradien dari soal. Karena yang diminta adalah tegak lurus, maka gradien yang di soal ini kita rubah. Nah, kemudian hasil gradiennya dirubah. Nah, hasil gradiennya kan 2 nih. Nah, untuk mencari tegak lurus, gradien yang M-nya 2 ini kita rubah dengan dirubah tanda dan kemudian dibalik. Ingat ya, dirubah tanda dan dibalik. Oke, boleh pakai rumus ini, dirubah tanda dan dibalik. Rubah tanda yang tadinya plus 2 jadi min 2. Ya. Jadi nilai gradiennya yang tadinya dapat di soal plus 2, dirubah tanda jadi min 2, kemudian dibalik. Dibalik itu di sini kamu perhatikan min 2 itu mau dibaliknya adalah penyebutnya di sini kan per 1 ya.
Kalau dibikin pecahan kan sebenarnya min 2 itu per 1. Nah, mau dibalik nih. Setelah dirubah tanda, dibalik jadi min, satunya ke atas, dibalik itu ya. 2-nya jadi di bawah, dibalik. Jadi min 1/2. Ini gradien yang tegak lurusnya dengan nilai gradien 2, yaitu jawabannya D. Boleh kamu gunakan tegak lurus nilai gradiennya dikali min 1. Jadi M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Kamu udah tahu gradiennya 2. Dikali berapa yang hasilnya min 1 gitu ya. Ya, berarti 2 kali berapa min 1 ya, dikali min 1/2 ya. Ya, min 1. Jadi gradiennya tegak lurusnya adalah min 1/2 ya. Bisa dengan cara tadi gradien 2 ini kita rubah tanda menjadi min 2, kemudian dibalik, min 2 kan per 1 ya, jadi dibaliknya menjadi min 1/2. Atau boleh menggunakan M1 kali M2 yang menghasilkan min 1. Gradien pertamanya dari soal ada 2, dikali berapa hasil min 1 ya, dikali min 1/2. Sama jawabannya ya. Nomor 17. Gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan 3x plus 5y sama dengan 8. Ya, kita cari dulu cara penyelesaiannya lah bahwa tegak lurus sama ya, itu nilai gradiennya dikalikan kedua gradien tersebut hasilnya min 1, jadi M1 kali M2, gradien pertama dengan gradien 2 dikalikan hasilnya min 11, min 1. Karena di sini bentuknya persamaan, maka kita mencari gradiennya menggunakan rumus pada soal ini M sama dengan min A per B. Ya, yaitu M min A per B, A-nya adalah ini 3, B-nya adalah 5. Maka gradiennya adalah min 3/5. Oke, 5 ya. Biar kelihatan. Nah, ini 5. Ya, min 3/5. A-nya 3, jadi min A-nya 3/5. Ini gradien dari soal. Karena dimintanya tegak lurus dengan gradien min 3/5, kita coba tegak lurus. Maka nilai gradien dari M sama dengan min 3/5 kita harus rubah dulu. Karena tegak lurus ya. Caranya gimana merubah gradien yang diminta tegak lurus? Dirubah tanda, ingat. Jadinya min 3/5 jadinya 3/5. Kemudian dibalik. Nah, ini udah pecahan ya. Beda yang sebelumnya kan min 2 jadi per 1 dulu. Supaya jadi pecahan itu per 1. Nah, ini kan 3/5 sudah pecahan. Tinggal dibalik aja. Intinya min 3/5 berubah tanda menjadi positif 3/5. Selanjutnya dibalik jadinya 5/3. Nah, ini gradien tegak lurusnya. Maka jawabannya adalah C. Boleh pakai yang M1 kali M2 boleh. Atau begini boleh. Jadi min 3/5 kali berapa hasilnya min 1. Ya, kalau kamu cek itu dikali 5/3 ya. Ya, itu hasilnya min 1. Sama jawabannya. Jadi nomor 17 jawabannya adalah 5/3. Kalau pasal sarankan boleh pakai cara ini nih ya. Dirubah tanda, min 3/5 jadi 3/5 positif. Jadi negatif berubah tanda jadi positif, kemudian tinggal dibalik aja. 3/5-nya menjadi 5/3. Selanjutnya nomor 18. Ya, nomor 18, persamaan garis yang saling tegak lurus dengan persamaan 2x plus 5y plus 11 sama dengan 0. Di soal diminta persamaan garis yang saling tegak lurus dengan persamaan 2x plus 5y tambah 11 sama dengan 0. Cara penyelesaiannya, awas tegak lurus itu sama seperti sebelumnya, hasil kalinya min 1 atau dirubah tanda menggunakan berubah tanda dan dibalik untuk tegak lurus itu ya. Pada soal kita gunakan untuk mencari gradiennya M sama dengan min A per B. Karena bentuk persamaan ya. Kita gradiennya cari dulu di soal 2x plus 5y plus 11 sama dengan 0-nya. Min A-nya adalah 2 per B-nya adalah 5. Nah, ini nilai gradien di soal adalah min 2/5. Setelah kamu dapat gradien pada soal menggunakan min A per B, kemudian hasil gradiennya dirubah tanda dan dibalik. Artinya kita cari gradien tegak lurusnya
dari soal itu, yaitu min 2/5, tegak lurusnya berarti dirubah tanda menjadi positif 2/5, kemudian dibalik jadinya 5/2. Nah, ini gradien yang tegak lurusnya ya. Itu ya. Ini gradien yang tegak lurusnya. Jadi gradien yang di soal min 2/5 itu kita cari tegak lurusnya dengan cara dirubah tanda, min 2/5 jadi plus 2/5, kemudian dibalik jadi 5/2. Di sini pada pilihan ganda, M sama dengan min A per B, cari hasilnya yang sama. Maksudnya adalah A, B, C, D kan masing-masing persamaan ya. Kita cari gradiennya dengan rumus min A per B juga, karena bentuk persamaan. Nah, cari yang sama dengan yang mana? Dengan yang hasil gradien tegak lurus ini. Bukan yang min 2/5 ya. Karena min tegak lurus, jadi cari yang sama dari hasil yang sudah tegak luruskan, yaitu yang sama dengan 5/2. Maka yang A, kalau kita cek 2X plus 5Y plus 11 sama dengan 0, ini memiliki nilai gradien M sama min A per B. Min A-nya adalah 2, B-nya adalah 5. Jadi min 2/5. Sedangkan yang tegak lurusnya kan 5/2. Ya, ini nggak sama. Berarti jangan dipilih. Awas ya, yang samanya yang dengan tegak lurus, bukan yang dengan yang gradien di soal, yaitu min 2/5 ya. Yang B, X min 5Y plus 7 sama dengan 0. Nilai gradiennya adalah, kita gunakan rumus min A per B, dengan A-nya adalah, ini 1 ya, cuma nggak ditulis aja. Min A-nya adalah 1, B-nya adalah min 5. Jadi min 1 per min 5 adalah positif 1/5. Belum sama juga. Kita cek nanti C juga. Jawabannya sudah tahu ya D ya. Kita nggak apa-apa cek semua dulu. 2X min 5Y min 11 sama dengan 0. Berarti M sama dengan min A per B. Min A-nya adalah 2 per B-nya min 5. Min jadi plus 2/5. Nah, kalau D, kita cek, benar enggak jawabannya itu D. 2X min 2Y min 7. Sebentar. Ini 2Y min 7 sama dengan 0. Ini gradiennya min A per B sama dengan min A-nya adalah 5. B-nya adalah min 2. Min dengan min jadi plus, jadi 5/2. Ya. Jadi gradien yang sama dengan gradien yang sudah kita tegak luruskan, yaitu 5/2, di pilihan ganda sesuai ya, yaitu D. Sama-sama 5/2. Ya. Ingat, baca soalnya dulu. Persamaan garis yang tegak lurus dari soal itu, yaitu 2X plus 5Y plus 11 sama 0. Kita udah dapat nilai gradien soal, min 2/5. Tegak lurusin dulu min 2/5-nya, jadinya 5/2. Nah, ini sebagai patokan untuk pilihan gandanya, cari yang 5/2 gitu ya. Beda dengan yang sejajar ya. Kalau sejajar itu, kalau kamu perhatikan di sini, nah, kalau yang sejajar itu, kamu dapat gradien dari soal. Ya, dari soal 3X min 9Y plus 11 sama dengan 0. Dan di soal ada 1/5. Jadi kamu tidak apa-apa kan kalau sejajar. Langsung cari di pilihan optionnya, cari yang sama dengan nilai gradien di soal ini, 1/3. Dapatlah yang D ya. Kalau yang tegak lurus, kamu harus berubahnya dulu ya. Berubahnya dulu dengan dengan di gradien yang di soal, min 2/5-nya kamu rubah dulu, tegak lurusin jadi 5/2, baru cari opsinya yang sama dengan yang tegak lurus ya. Oke, lanjut nomor 19. 19, persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan 10X min 5Y min 13 sama dengan 0. Ya. Cara penyelesaiannya adalah sejajar itu nilai gradiennya sama ya. Ini kata sejajar. Nah, kan nilai gradiennya sama.
pada soal, kamu cari dulu gradiennya, yaitu min A per B, maksudnya gradien dari 10X min 5Y min 13 itu kamu cari dulu gradiennya. Kita cari gradiennya ya. Yaitu di sini A-nya adalah 10, B-nya adalah min 5. Maka gradien dari soal 10X min 5Y min 13 adalah M sama dengan min A per B. A-nya adalah 10, B-nya min 5, maka plus 2 ya. Nah, kita sudah dapat nilai gradien pada soal dengan min A per B. Kemudian tentukan persamaan garisnya dengan menggunakan rumus Y min Y1 M X min X1. Maka kita cari persamaannya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kenapa pakai rumus ini? Karena yang diketahui di soal hanya sebuah titik yang mulai titik yaitu 2,3. Nah, di sini 2,3 ini berarti X1-nya adalah 2 dan Y1-nya adalah 3. Ya. Y-nya tetap ya. Min Y1-nya adalah 3. Nah, M-nya ini adalah M yang sejajar tadi yang diminta. Karena sejajar, maka gradien yang sudah kita dapat dari 10X min 5Y min 13 di soal ini, yaitu 2, kita langsung masukkan ke M yang di sini, ke rumus. Nah, karena sejajar sih sama ya, jadi langsung kita masukkan nilai M-nya. Min 2, X1-nya ya. Saya ulangi, Y1-nya adalah 3, nilai gradiennya yang dari soal yaitu 2, langsung dimasukkan. Karena sejajar yang diminta, jadi langsung dimasukkan saja ke rumus. X min X1-nya adalah 2. Y min 3 sama dengan dikali pelangi 2X min 4. Kita cek dulu optionnya. Optionnya menyisakan variabelnya sebelah kiri. Maka min 3-nya pindah ruas menjadi 2X min 4 plus 3. Karena min 3 pindah ruas ya, jadi plus. Jadi 2X-nya min 1. Jawabannya adalah B. Ya, itu untuk nomor 19 ya. Lanjut nomor 20. Pada nomor 20 sini diminta persamaan garis yang melalui titik min 5,2 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 5,9 dan 1,3. Oke, cara penyelesaiannya perhatikan di sini ada kata sejajar, nilai gradiennya berarti sama. Kita cari dulu gradien pada soal. Gradien pada soal yang mana? Yang ini nih, yang mulai titik 5,9 dan 1,3. Kita cari gradien dari dua titik ini, karena dua titik, maka kita gunakan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. Nah, setelah kamu dapat gradien dari 5,9 dan 1,3, kemudian tentukan langsung persamaan garisnya dengan Y min Y1 sama dengan M X min Y1. Di sini ada min 5,2 ya, ini sebagai X1 dan Y1-nya. Gradiennya yang mana M-nya? Gradien dari soal yang tadi, 5,9 dan 1,3. Kita cek dulu gradiennya ya. Oke. Kita cari dulu gradien dari 5,9. Oke, sebentar. Pertama titik dulu ya. Ada titik min 5,2 dan ada titik 5,9 dan 1,3. Nah, di sini X1-nya adalah 5, Y1-nya adalah 9, X2-nya adalah 1, Y2-nya adalah min 3. Maka nilai gradiennya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke. Y2 kurang Y1, Y2-nya adalah min 3, Y1-nya 9, maka kurang 9, per X2-nya adalah 1, Y1-nya 5, banding kurang 5, sama dengan min 12 per min 4, ya, 1 kurang 5 dan min 4, maka nilai gradiennya adalah positif 3. Ya.
Nah, karena sejajar, gradiennya sama, maka nilai gradien 3 ini kita langsung gunakan ke mencari persamaan garisnya dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, perlu ketahui Y1-nya yang di sini ya. Itu X1-nya adalah min 5 dan Y1-nya adalah 2. Kita masukkan Y-nya tetap, min Y1-nya adalah 2. M yang tadi kita dapat dari soal, yaitu 3. Karena sejajar, langsung masukkan saja. X min X1-nya adalah min 5. Oke, ini tetap dulu. Ini tetap, kita jadikan plus dulu, X plus 5, karena min di luar kurung dan dalam kurung ya. Maka ini kali pelangi, jadinya Y min 2 sama dengan 3X plus 15. Itu ya. Nah, dilihat di optionnya, di nomor 20 ini jadikan Y sama dengan, maka min 2 pindah ruaskan, menjadi Y sama dengan 3X plus 15 plus 2 ya, karena min 2 pindah ruas jadi plus 2. Maka Y sama dengan 3X plus 17. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, dapat kesimpulan berarti dalam nomor 19 dan nomor 20 itu ya menggunakan rumus ini ya, Y min Y1, M X min X1 ya. Kalau ada sebuah titik dan diminta dulu gradiennya yang sejajar, kamu cari dulu gradiennya sejajar di soal. Nah, nilai gradiennya dari soal tersebut tinggal masukkan ke rumus ini. Tidak perlu diapa-apakan ya. X1 Y1-nya dari titik yang ini sendiri ini ya. Oke. Sekarang nomor 21. Nomor 21, persamaan garis yang melalui titik. Oke, diketahui titik lagi, yaitu 1,-7. Dan tegak lurus. Oke, diminta yang tegak lurus dengan 2X min 3Y min 11 sama dengan 0. Karena yang diminta tegak lurus, ya cara penyelesaiannya adalah tegak lurus itu nilai gradiennya kalau dikalikan hasilnya -1, gradien pertama dan gradien kedua, ya. Atau dengan cara yang tidak patut jelaskan dibalik dan berubah tanda itu ya. Oke, pada soal cari gradiennya dengan rumus M sama dengan min A per B. Maksudnya adalah 2X min 3Y min 11-nya kita cari gradiennya dengan rumus min A per B. Maka 2X min 3Y min 11 sama dengan 0 ini kita tentukan nilai AB-nya. A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3. Maka pada soal kita gunakan rumus gradiennya M sama dengan min A per B. Min A-nya adalah 2, B-nya min 3, maka gradiennya adalah 2 per 3. Nah, ini gradien di soal ini 2 per 3. Ya, karena mintanya tegak lurus, maka 2 per 3 ini kita cari gradiennya ya, yang tegak lurus. Maka tegak lurus gradien dari 2 per 3. Nah, kalau sebelumnya kan sejajar. Nah, gradien yang sudah kamu dapat dari soal itu langsung masukkan ke rumus Y minus 1 ya. M yang ini. Jadi kalau dapat gradien 3 di soal, langsung masukkan. Tapi kalau yang tegak lurus, gradien yang kamu dapat dari soal ini, kamu rubah dulu. Cari gradien tegak lurusnya. Ya. 2 per 3 gradiennya, tegak lurusnya berapa? Berubah tanda menjadi min 2 per 3. Awalnya plus 2 per 3 jadi min 2 per 3. Setelah itu dibalik. Di min 3 per 2. Nah, ini adalah gradien yang kita gunakan untuk dimasukkan ke rumus Y minus 1 sama dengan M X min X1. Ya. Oke, X1 dan Y1-nya yang ini ya, yang 1,-7. X1-nya berarti 1 dan Y1-nya adalah min 7. Kita masukkan, Y-nya tetap, Y1-nya adalah min 7. M-nya adalah gradien tegak lurus, yang min 3 per 2. Bukan yang 2 per 3 ya. 2 per 3-nya kan gradien di soal. Karena minta yang tegak lurus, harus dirubah dulu nih. 2 per 3-nya dengan dirubah tanda, menjadi minus 2 per 3, kemudian dibalik. Maka kita yang gunakan adalah min 3 per 2. X min X1-nya adalah 1 ya.
Ini jadinya Y plus 7 sama dengan min 3/2 X min 1. Nah, di sini kamu lihat bahwa ada pecahan. Ingat kalau ada pecahan, kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu penyebutnya 3/2 berarti penyebutnya 2. Jadi kita kalikan dengan 2. Ya, agar nanti pecahannya hilang. Jadi, Y kita kalikan 2 menjadi 2Y. Plus 7 dikalikan 2 jadi plus 14. Min 2/3 kali 2 berarti penyebutnya hilang, tinggal min 2. Maaf, dengan min 3 ya. Karena 2-nya hilang jadi min 3. Ya, X min X1. X min 1. Ya. Jadi ini kenapa dikalikan 2? Karena supaya pecahannya hilang per 2-nya ya. Jadi kalikannya dengan berapa? Dengan penyebutnya yaitu 3/2, penyebutnya ada 2. Jadi kalikan 2. Sesuaikan dengan penyebutnya nanti. Seperti itu ya. Maka kita tinggal kali pelangi. Ini tetap dulu. Berarti min 3X. Plus 3. Itu ya. Nah. Terus kita lihat jawabannya. Jawabannya itu diminta nomor 21 ini ruas kanannya harus 0, maka dipindah ruaskan. Ya, jadi min 3-nya pindah ruas ke kiri, plus 3-nya juga pindah ruas ke kiri. Maka yang tadinya min 3X jadi plus 3X, ini sudah ada plus 2Y, kemudian sudah ada plus 14, plus 3 dipindah ruaskan ke kiri jadi min 3, maka sama dengan 0. Kita sederhanakan, 3X dan 2Y, 14 kurang 3 jadinya plus 11. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, saya ulangi untuk nomor 21 ini, karena yang dimintanya adalah persamaan garis yang mulai titik 1, min 7 dan tegak lurus, maka gradien yang tegak lurus dengan 2X min 3Y min 11, kita cari gradiennya dulu. Yaitu tadi gradien dari persamaan tersebut adalah 2/3, maka 2/3 ini kita cari tegak lurusnya dengan dirubah tanda. 2/3 ini menjadi min 2/3. Setelah dirubah tanda dibalik jadi min 3/2. Nah, min 3/2 ini yang kita gunakan ke rumus persamaan garis yang di M ini. Ingat ya, tegak lurus harus dirubah dulu gradiennya. Beda dengan yang sejajar. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Ingat pecahan, kalikan dulu dengan penyebutnya. Pecahannya hilang. Yang di dalam kurung jangan dikalikan 2 ya. Yang dikalikan yang min 3/2-nya saja. Kalau Y dan 7 kita kalikan 2. Jadi 2Y plus 14. Min 3/2-nya ke ini jadinya min 3. Baru min 3-nya kali pelangi dengan yang di dalam kurung. Oke, nomor selanjutnya adalah nomor 22. Oke, ya terakhir ya. 22. Baik, di nomor 22, kita baca soalnya. Persamaan garis yang melalui titik min 3, min 5. Ini ya. Dan tegak lurus melalui titik melalui titik 8,5 dan 6,2. Oke, kita cari dulu gradien yang tegak lurus dengan 8,5 dan 6,2. Maka di sini X1-nya adalah 8, Y1-nya adalah 5, X2-nya adalah 6, Y2-nya adalah 2. Berapa gradien yang tegak lurus dengan 8,5 dan 6,2? Kita gunakan rumus sebelumnya, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya adalah 2, dikurang Y1-nya adalah 5, per berapa nih? X2-nya, X2-nya adalah 6, X1-nya adalah 8. Maka 2 kurang 5 adalah min 3, 6 kurang 8 adalah min 2. Ya. Jadi jawabannya adalah 3/2.
Jadi kalau kita lihat cara penjelasan nomor 20, di sini jelaskan bahwa tegak lurus itu kan nilai gradiennya ya secara rumus hasil kalinya -1 ya. Atau kita gunakan rubah tanda dan dibalik. Kenapa mencari gradien pada soal nomor 22 itu kita gunakan Y2-1 per X2-1 karena 2 titik nih. 8,5 dan 6,2 ya. Nah, setelah kita dapat gradiennya 8,5 dan 6,2 adalah 3/2. Kemudian hasil gradiennya dirubah tanda dan dibalik. Karena minta yang tegak lurus. Maka kita cari nilai gradien yang tegak lurusnya. Tegak lurusin dulu ya. Hasil gradien dari soal yaitu M-nya sama dengan 3/2. Proses mentegak luruskan, ingat dirubah tanda dan dibalik. Dirubah tanda, positif 3/2 menjadi min 3/2. Min 3/2, kemudian dibalik menjadi min 2/3. Nah, gradien ini yang kita gunakan untuk membuat persamaan. Karena yang minta tegak lurus. Persamaannya adalah rumusnya di sini Y-1 M X min X1. Itu ya. Y-nya tetap. Nah, Y1 X1 nya di sini ya. X1-nya adalah min 3 dan Y1-nya adalah min 5. Y-nya tetap, Y1-nya adalah min 5, M-nya yang tegak lurus yaitu min 2/3. Awas, kita ambil gradiennya min 3/3 ya, karena yang minta tegak lurus. Di sini soal tegak lurus. Di X-nya min X1. X1-nya adalah min 3. Seperti ini. Kita rubah dulu jadi plus 5. Ini jadinya X plus 3. Karena ada negatif di luar kurung, dengan di dalam kurung, itu menjadi positif. Oke, setelah ini kita kalikan dengan 3. Kenapa kalikan 3? Karena di sini ada pecahan min 2/3 ini, penyebutnya 3. Ingat ya, buat persamaan ketika di sini ada gradien pecahan, kita rubah dulu dengan cara dikalikan penyebutnya, sesuai penyebutnya di sini 3, kita kalikan 3. Yang kalikan 3 itu yang Y, kita kalikan 3 menjadi 3Y, plus 5 dikalikan 3 jadi plus 15, min 2/3 kali 3 jadinya min 2 saja, kurung X plus 3. Ini ya. Pecahnya hilang karena kalikan 3. Maka 3Y plus 15 sama dengan kali pelangi min 2X plus min 2X min 6 ya. Karena min 2 kali plus 3 adalah min 6. Kita lihat jawabannya dipindah ruaskan ke kiri semua, menghasilkan ruas kanannya sama dengan 0. Maka min 2X dan min 6 pindah ruas ke kanan menjadi min 2X menjadi plus 2X. Ya. Di sini udah ada plus 3Y. Ada plus 15. Min 6 pindah ruaskan jadi plus 6, maka sama dengan 0. Min 2X pindah ruas ke kiri jadi plus 2X, min 6 pindah ruaskan jadi plus 6. Nah, maka kita sederhanakan. Oke, jadinya 2X tetap, plus 3Y-nya tetap. Ada plus 15 dan plus 6, jadi plus 21. Sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh berikan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau Pastor bisa jawab, nanti dijawab ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan bisa kamu perhatikan untuk menunjang kalian saat menghadapi ulangan harian dan PS nanti khusus materi bersamaan guys. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.